是时候上台受罚！我色灭相，让门板汇报，就没有公道可言。先来执行一轮九道生地，湛蓝世界，横贯诸天世界的人们。秦时台，不想亲手报仇吗？竟和门派后面的错误吗？有点意思。为仙门亲手宰了这个逆徒，进行天行对决。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Immortality. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan pelatihan Pang Han bersama Pang Qingsu, di mana setelah Pang Han berhasil mendapatkan token kualifikasi murid dalam, ia pun lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pelatihan. Tapi di tengah pelatihan mereka tiba-tiba sebuah bulu ayam pun muncul, yang itu adalah sebuah pesan yang dikirimkan kepada Pang Qingsu. Ia mengatakan kalau dirinya telah dipanggil oleh petinggi sekte yang adalah gurunya sendiri. Pang Han menyadari bahwa ini semua pasti saja berkaitan tentang dirinya yang telah menebas tangan Jin Sitai. Namun meski begitu Pang Qingsu haruslah pergi dan akan segera kembali. Singkat cerita, Sin lalu berpindah di kediaman petinggi sekte Yuhua. Di sana terlihat Qingsu tengah mengobrol dengan sang guru. Mereka membicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat di gurun pasir lalu. Qingsu mulai menceritakan setiap kejadian yang terjadi pada dirinya, Hong Yi, Pang Han, begitupun dengan Jin Sitai. Qingsu menceritakan tentang mereka yang bertemu dengan kelompok hantu dan melakukan sebuah pertempuran. Selain itu, ia juga menceritakan mengenai keterlibatan Hong Yi beserta Pang Han yang telah membantunya, yakni untuk menyerang kelompok hantu. Di mana demi untuk melindunginya, Hong Yi sampai terluka parah hingga mengalami kematian. Begitupun dengan Pang Han, ia menceritakan kalau dirinya terus melakukan pertarungan hingga akhirnya mengejar Molin dan membantainya. Namun di saat mereka melakukan pertempuran, Qingsu mengatakan bahwa Jin Sitai telah berkhianat, di mana alih-alih membantunya, Jin Sitai malah menyerang dirinya dan juga Pang Han. Jika bukan karena Pang Han yang telah melindunginya, sudah dipastikan dirinya akan tewas. Mendengar perkataan itu, sang guru masih saja belum percaya 100%. Ia mengatakan mengenai penyerangan Jin Sitai kepadanya itu masih terus diselidiki oleh semua tetua. Namun untuk masalah Pang Han sepertinya sudah tak bisa lagi disangkal, karena dia sudah jelas telah menebas tangan Jin Sitai. Yang tentu saja sang guru mengatakan bahwa Pang Han akan mendapatkan hukuman dari sekte Yuhua. Qingsu sempat mempertanyakan lagi mengenai hukuman Pang Han, namun sang guru tetap kekeh kalau Pang Han akan diberikan hukuman selama 3 hari lagi, yaitu dieksekusi oleh sambaran petir. Waktu pun terus berlalu. Pang Qingsu belumlah kembali dan Pang Han pun kemudian memutuskan untuk berlatih sendiri. Pang Han yang ditemani Yan Yan terus saja berkultivasi sampai akhirnya Yan Yan pun merasakan sesuatu yang datang ke tempat ini. Yan Yan mengira kalau di tempat ini bakalan hadir 2 penjaga yang siap mendatangi Pang Han. Ia pun menyarankan Pang Han untuk berhati-hati. Dan ternyata memanglah benar. Tak lama dari itu muncullah 2 penjaga yang sepertinya mereka akan membawa Pang Han untuk menuju ke tempat hukuman petir. Pang Han mencoba menyangkalnya bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Tapi jelas penjaga ini tidaklah menghiraukannya dan langsung membawa Pang Han. Alhasil Pang Han pun tersadar dan kini ia sudah berada pada sebuah tempat yang sangat menakutkan. Di sana hanya ada sebuah gerbang yang tentu saja Pang Han diharuskan untuk memasukinya.
Sebelum memasukinya, Pang Han terlebih dulu mengecek tempat ini yang menurut Yan Yan ini adalah sebuah penjara yang di tempat inilah Pang Han enggak dapat keluar lagi. Ternyata pada saat ini Pang Han sudah mengira bahwa ketika kepulangannya dari gurun pasir, dirinya pasti saja akan mendapatkan masalah besar akibat memotong tangan Jin Sitai. Yang ternyata itu benar adanya guys, membuat Yan Yan pun menanyakan pada Pang Han apakah dia menyesal. Tentu saja Pang Han tidaklah menyesal karena pergerakannya menebas Jin Sitai itu adalah hukuman yang diberikan olehnya karena telah membunuh Hong Yi dan menyerang Pang Qingsu. Tapi meski begitu Yan Yan menyayangkan meskipun Pang Han tidak menyesal. Pada saat ini ia tidak bisa keluar dari tempat ini karena kultivasinya yang sangatlah rendah. Yang mana jika saja Pang Han bisa menggunakan setengah kekuatan lukisan Huang Quan, maka itu sudah cukup membuat semua tetua tak akan berani untuk menyentuhnya. Mendengar itu, Pang Han masihlah tidak menyerah, ia tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kultivasinya. Di mana kali ini Pang Han pun memutuskan untuk melatih teknik tubuh abadi yang telah diberikan oleh Mo Xuai. Tapi menurut Yan Yan, teknik yang diberikan Mo Xuai sebenarnya masihlah lemah jika dibandingkan dengan teknik yang akan ia berikan. Yan Yan mengatakan kalau dalam lukisan Huang Quan itu masih ada teknik yang lebih kuat lagi, bahkan lebih canggih dari teknik tubuh abadi. Xin kemudian berpindah di kediaman keluarga Si. Di sana terlihat Jin Sitai beserta sang ayah tengah berpesta karena mereka telah berhasil menjebloskan Pang Han pada penjara. Di mana 3 hari kemudian Pang Han akan mendapati hukuman sambaran petir. Keduanya begitu sangat senang sampai-sampai melakukan pesta makan bersama untuk merayakan tentang keberhasilan mereka. Namun dendam Jin Sitai tidak sampai di situ, di mana ia masih saja akan membalaskan dendamnya hingga sampai membantai Pang Qingsu. Kembali kita ke menu utamanya guys. Pang Han beserta Yan Yan kali ini udah berada di dalam Huang Quan. Yan Yan mengeluarkan sebuah tripod beserta kristal dan api sebagai pelengkapnya. Jadi artefak ini bertujuan untuk menempa Pang Han ketika melakukan pelatihan yang akan dia ajarkan. Pang Han begitu terkejut karena sebenarnya tripod yang dikeluarkan Yan Yan sebenarnya itu untuk memasak dirinya. Menurut Yan Yan, pelatihan yang akan dia ajarkan ini jauh lebih ajaib dibandingkan dengan teknik tubuh abadi. Dan teknik ini dinamakan teknik Yan Luo Jinsen. Sebelum memulai menempa tubuh Pang Han, Yan Yan terlebih dulu bertanya mengenai kesiapan Pang Han untuk merasakan rasa sakit yang sangat menakutkan. Karena berlatih teknik ini sama dengan mempertaruhkan hidup dan mati Pang Han. Dan ya, jelas Pang Han tidaklah takut dan siap menempuh apapun rasa sakit yang akan dia terima. Karena Pang Han harus tetap maju dan berjuang demi menjadi lebih kuat. Tak basa-basi langsung saja ia pun masuk ke dalam tripod dan menempa tubuhnya. Setelah memasukinya, Yan Yan memerintahkan Pang Han untuk melatih jiwa dan juga fisiknya. Yang tentu saja rasa sakit ini Pang Han sudahlah terbiasa, di mana di masa lalu ia selalu disiksa, yaitu dengan berbagai keadaan yang itu semua hanyalah dirasakan oleh seorang budak. Fang Han， 肉身的痛苦也是一种精神，化苦为乐。 Di sisi lain, di kediaman ketua murid dalam, dia yang tengah bersantui tiba-tiba kedatangan Yu-Er yang sedang panik. Ia melaporkan mengenai Pang Han yang telah dipenjara hingga akan dieksekusi oleh sambaran petir. Tapi senior Jialan tidaklah bisa berbuat apa-apa karena dia sudah tahu masalah Pang Han yang telah menebas tangan Jin Sitai. Yang tentu saja masalah itu tidak akan bisa untuk diselamatkan lagi.
你随我同去天行台吧。 Yang akhirnya singkat cerita 3 hari pun telah berlalu. Pang Han nampaknya masih belum selesai untuk melatih teknik tersebut. Waktu 3 hari ternyata tidak cukup untuk melatih teknik tersebut. Bahkan Yan Yan sampai mengatakan kalau itu jelas saja mustahil. Yan Yan mengatakan bahwa saat ini dirinya tidak bisa membantu Pang Han karena di sana pasti saja ada sesepuh Tianxing. Yan Yan menanyakan harapan Pang Han jika memang benar Pang Han ditakdirkan mati hari ini. Pang Han hanya mengatakan sebuah kata yang tiada lain, itu adalah Hong Yi. Dan akhirnya waktu hukuman Pang Han tiba. Kedua penjaga pun muncul dan membawa Pang Han. Pang Han dibawa ke atas panggung untuk menerima eksekusi sambaran petir. Di sana selain sesepuh Tianxing yang sudah hadir, Hua Tiandu beserta keluarga Jin juga sudah menunggu. Pang Han lalu diseret dan ditekan oleh kedua penjaga di sana supaya Pang Han tidak bisa melarikan diri. Tak ketinggalan senior Jianlan dan juga Yu Er juga melihat prosesi eksekusi ini. Sebelum eksekusi dilakukan, Hua Tiandu terlebih dulu mengungkapkan kesalahan Pang Han yang telah melakukan serangan kepada Jin Sitai. Dan setelah itu saatnya hukuman pun dilakukan. Teriakan dari Pang Han membuat Yu Er menjadi sedih. Diketahui petir ini sangatlah kuat. Menurut Jianlan, petir ini bisa menghapus semua panca manusia. Selain itu, sambaran petir ini juga bisa menghapus kultivasi. Dan dikatakan pula hukuman sambaran petir ini itu tak ada yang mampu untuk menahannya. 先来之行一人九道，生地湛蓝世界，横贯诸天世界的人物。 Dan apa yang terjadi? Ya, setelah petir menghilang, Pang Han masih saja tersadar hingga ia mampu berbicara untuk mengatai Jin Sitai. Sontak semua orang begitupun dengan Tianxing, mereka menjadi sangat terkejut. Pang Han dan juga Jin Sitai keduanya terus saja berdebat tentang kebenaran yang sebenarnya telah terjadi. Dan akhirnya di tengah perdebatan itu Pang Han meminta untuk berduel melawan Jin Sitai sampai mati. 有点意思。为仙门亲手宰了这个逆徒，进行天行对决。 Mendengar itu semua orang nampaknya meremehkan Pang Han. Karena mereka tahu betul seorang murid luar sudah pasti tak akan mampu untuk melawan murid dalam. Bahkan Tianxing saja sampai tertawa ketika mendengar permintaan Pang Han yang sangatlah berani. Jin Sitai mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan Pang Han hanya dengan 3 pukulan saja. Tentu sebelum mulai pertarungannya, Tianxing terlebih dulu memberikan semua artefak Pang Han dan tak terkecuali labu gioknya. 交还于你。 Melihat ini Jin Sitai menjadi ketar-ketir. Ia tahu betul kekuatan dari labu giok itu yang sangat menakutkan. Jadinya Jin Sitai meminta kepada sang ayah untuk meminjamkan artefak keluarganya. Dan akhirnya pertarungan pun dilakukan dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.